Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi. Kembali lagi di pusatnya senapan angin yang berkualitas. Di mana lagi kalau bukan di Surabaya Sport Channel. Untuk sobat bediler yang kemarin tanya apa perbedaan bocap GK500 Tactical dengan bocap Predator yang umum di pasaran, di sini Kang Adi akan membahasnya secara tuntas. Surabaya Sport berkelas karena kualitas senapan angin mantap dan akurat. Surabaya Sport pilihan Anda, berkelas dengan kualitas, itu moto kami. Berkelas karena akurasi, one all dengan kualitas, tak ada ragu. Spesial di edisi video kali ini, di sini Kang Adi akan menjawab salah satu pertanyaan dari komentar yang masuk di video Surabaya Sport. Nah, di sini Kang Adi sudah menyiapkan untuk unit yang akan diulas secara spek lengkapnya. Di sini kita ada bocap GK500 Tactical. Unit ini kenapa spesial? Apa beda dari unit yang lain? Salah satu yang utama pembedanya ada di bagian larasnya atau barelnya sobat bediler. Jika pada umumnya unit-unit bocap Predator yang beredar di umum di halayak normalnya itu menggunakan laras standar atau paling mentok Yumaja. Di sini unit lokal GK500 ini sudah menggunakan Polymac barel. Tentu secara kualitas dari bahan alur itu jauh lebih bagus bila kita bandingkan dengan laras-laras lokal yang lainnya. Kenapa? Karena kita sudah banyak menyediakan mulai dari laras standar, Yumaja hingga ke Polymac. Setelah kita tes, setelah kita coba, dan Polymac lah sang juaranya. Jadi untuk laras lokal yang terbaik yang khususnya ada di gudang Surabaya Sport adalah laras yang Polymac barel. Tidak hanya di bagian laras, tentunya di sini juga dari bagian chambernya. Untuk pengerjaannya, si chamber dari GK500 ini dia sudah menggunakan mesin full CNC yang besar. Untuk mesin full CNC itu banyak varian sobat bediler, ada yang kecil dan juga ada yang besar. Nah, di sini kita mengambil dari produsen yang sudah menggunakan mesin CNC-nya yang besar, jadi bisa menghasilkan kerapihan dan presisinya yang super duper rapi dan juga tentunya sudah sangat presisi banget di sini. Nah, di sini dia untuk bagian chambernya juga di area dalamnya untuk ruang-ruang ledaknya tentu sudah menggunakan ruang ledak yang lebih besar bila kita bandingkan dengan standar bocap yang hadir yang ada di gudang Surabaya Sport yang lainnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan ini, tentu ini ruang ledaknya sudah jauh lebih besar sehingga nanti bisa menambah untuk EPS ataupun daya bongkar dari si unit ini sendiri. Nah, selain dari chamber dengan ruang ledak besar, juga di sini sudah ditambahkan dengan sebuah plenum dengan berbentuk kotak di area depan sini, sambungan antara botol ke chambernya. Jadi sudah ada plenum, sudah ada konektor tabung, dan ini tentunya sudah menjadi lengkap dengan power yang sudah besar karena sudah dapat plenum juga dengan ruang ledak yang besar. Sobat bediler, di unit ini juga memudahkan sekali untuk kita pemasangan regulator karena sudah PNP menggunakan drat M18 yang ke botol dan menggunakan drat G2 setengah yang ke bagian lokasi chambernya. Jadi sudah menggunakan standar, sudah cukup, sudah mampu langsung kita pasangkan dengan regulator seperti point ball dengan drat M18 yang untuk masuk ke chambernya. Jadi tentu kita tidak perlu repot untuk pemasangannya. Kalau sobat bediler tidak mau repot lagi juga bisa nanti langsung pemasangan di bagian teknisi Surabaya Sport. Tidak hanya di dua bagian ini saja yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan unit-unit lain di sini, yaitu di bagian triggernya sobat bediler. Untuk trigger ini sudah menggunakan mode air arm, tentunya sudah dilengkapi dengan settingan untuk kerendahan ataupun kedalaman ketika kita akan menarik si triggernya ini. Tidak lupa, di sini juga sudah ditambahkan dengan safety triggernya. Jadi kita bisa unlock ataupun bisa lock sesuai dengan kebutuhan kita. Dan untuk safety triggernya ini juga dikasih warna berbeda dengan bahan kuningan, tentu warnanya juga sudah kuning. Jadi sangat memudahkan kita ketika mau mencari si tombol safety trigger itu sendiri. Nah, jadi di sini tidak hanya bagian chamber sobat bediler yang sudah menggunakan pengerjaan full CNC.
Semua part dari unit ini, dalam ataupun luar, bahkan hingga yang terkecil, ini sudah dikerjakan menggunakan mesin CNC. Tentunya secara presisi tidak perlu kita khawatir karena ini sudah dijamin presisi dan dijamin secara kualitasnya. Oke, sobat bediler, itu untuk 3 pembanding pertama. Sekarang kita masuk lagi di area belakang. Kenapa unit ini beda dengan yang lain? Di bagian belakang di sini untuk popornya dia sudah bisa kita lipat. Mungkin sudah umum semua untuk bocap-bocap atau bahkan Predator 38 lain juga ada yang bisa dilipat. Tetapi yang jadi pembeda di sini adalah konektor engsel lipatnya, sobat bediler. Dia sudah menggunakan pengerjaannya mesin CNC juga. Jadi dari segi bentukan juga sudah tampil beda dari unit lain. Kemudian secara model juga sudah beda. Kalau masalah lipat semua bisa pakai, tetapi secara konstruksi dan kekuatan ini jauh lebih kita rekomendasikan karena di sini dia menggunakan tombol dan sudah menggunakan pengunci-pengunci yang lebih kuat bila kita bandingkan dengan jenis-jenis engsel popor lipat lainnya. Begitu juga dengan konektor ke bagian chamber. Dari si engsel lipat ke bagian chamber ini dia sudah menggunakan pengunci yang sangat kuat dan mudah untuk kita sesuaikan secara posisi maju dan mundurnya. Nah, sobat bediler, itu tadi untuk beberapa keunggulan unit ini dibandingkan dengan unit-unit yang lain. Mungkin dari sobat bediler ada yang bertanya-tanya, Kang, itu berada di mana untuk posisi settingan power? Nah, di sini salah satu kelebihan juga atau mungkin bisa jadi kekurangan bagi sobat bediler yang lain. Untuk unit ini, settingan powernya dia ada di dalam di bagian engsel lipat. Jadi ketika kita akan menyeting power, itu otomatis kita harus membuka engsel lipatnya seperti ini, baru kita akan mendapatkan untuk settingan powernya yang berada di bagian dalam. Untuk kekurangannya dari settingan power di dalam ini, kita harus sedikit effort karena harus membuka si popor lipatnya ini. Tetapi untuk kelebihannya, ketika dia terlindungi seperti ini, maka si settingan power itu tidak akan mudah berubah karena tidak akan mudah kena senggol, atau mungkin ada nanti kita lagi berkumpul ada teman-teman yang tahu-tahu kesenggol. Nah, ketika dia ada di dalam, ini tentunya akan jauh lebih aman dan nyaman. Selain dari bagian popornya yang lipat, tentu juga ini sudah bisa maju mundur standar seperti dengan senapan-senapan angin lain umumnya. Bedanya di sini sobat bediler, untuk memaju mundurkannya ini kita sangat enak dan sangat ringan sekali. Untuk as popor belum menggunakan bahan import, masih menggunakan produksi lokal. Tetapi secara kualitas bisa disandingkan dengan as popor yang import. Inilah salah satu kelebihan dan berbagai keunggulan dari unit Bocap GK 500 Tactical. Nah, sobat bediler, di sini juga kita bisa menemukan untuk bagian manometer penunjuk tekanan anginnya yang berada di bagian area bawah. Si manometernya ini dia ada di bawah, dikoneksikan ke bagian chamber menggunakan konektor berbahan kuningan. Tentunya ini sudah sangat menguatkan daripada konektornya ini bila kita bandingkan dengan bahan-bahan besi atau bahkan aluminium. Kalau kita menggunakan bahan besi tentu akan mudah karat, dan ketika menggunakan bahan aluminium itu akan mudah selek si bagian ratnya kalau kita sering bongkar pasang. Atau mungkin ketika kita ada pergantian manometer, bagi yang belum paham bisa saja waktu memasangkan si manometernya ini dratnya kalau menggunakan bahan kuningan maka dia akan lebih mudah kalah. Dengan disematkannya konektor berbahan kuningan, tentu ini akan jauh lebih kuat dan jauh lebih awet. Sobat bediler, tidak sampai di situ. Di sini untuk unit ini bagian part dalamnya juga sudah menggunakan part berbahan stainless dengan seri 304. Mulai dari pendorong bahkan sampai ke bagian hammernya. Nah, salah satu keunggulan yang paling penting yaitu ada di bagian penyetingan power antara perpaduan per hammer dan juga per palepnya. Ini belum menggunakan Misumi baik depan ataupun belakang, tetapi secara settingan standarnya ini sudah sangat stabil dan sudah bisa menghasilkan power yang cukup tinggi, bahkan bisa di atas 1000 untuk FPS-nya.
dengan menggunakan per lokal, dan di sini untuk pernya tidak menggunakan yang terlalu kaku. Di sini kita cukup lembut saja untuk mengokangnya, sudah bisa menghasilkan FPS yang tinggi. Kenapa? Karena dari settingannya sobat bediler. Jadi di semua pengrajin bisa merakit, tapi belum tentu bisa menyeting. Nah, disinilah salah satu keunggulan dari unit ini. Dan bahkan ini ya, tadi Kang Adi lupa sampaikan, untuk varian terbaru di sini menampilkan chamber dengan warna bronze. Jadi ada dua pilihan varian warna, ada chamber bronze dan juga ada dengan warna full hitam. Nah, ini juga salah satu pembeda nih sobat bediler untuk pewarnaan dari produsen GK500 series ini. Dia menggunakan sunblush yang lebih halus bila dibandingkan dengan sunblush pada umumnya. Memang ini kita sulit untuk jelaskan secara visual, secara tampilan di video, tetapi ketika sobat bediler memegang langsung pasti akan jauh mana beda dari pewarnaan si unit ini. Dan kita kasih garansi juga dari pewarnaan ini sudah sangat kuat dan tidak mudah tergores karena sudah menggunakan pewarnaan sunblush yang terbaik di kelas para sobat bediler. Oke sobat bediler, itu tadi untuk berbagai keunggulan dari unit GK500 Tactical. Mungkin dari sobat bediler masih penasaran apa memang laras Polymac ini sebagus itu. Dari itu langsung saja kita menguji untuk tes akurasinya. Kita akan menggunakan beberapa macam mimis untuk mengetes dari si laras Polymac-nya ini. Oke, sobat bediler, sebelum kita melakukan pengetesan ke sana, di sini kita akan menimbang dulu untuk bobot dari GK500 Tactical ini. Berapa dia untuk berat unitnya? Nah, di sini untuk berat unitnya 3,5 kilo ya, sobat bediler. Untuk termasuk ini berat standar dari senapan-senapan PCP. Kemudian untuk panjangnya, di sini kita akan mengukur panjang keseluruhan dari unit ini. Posisi standar ini di 99 cm ketika posisi mode normal, dan ketika dilipat ini panjangnya di 78,5 79 cm. Jadi untuk panjang total 99, dan untuk panjang setelah dilipat ini jadi 79. Nah, disitu ini sebetulnya untuk panjang unit sudah standar, bisa enak kita bawa-bawa kemana-mana. Oke, langsung saja. Di sini kita akan melakukan uji pengetesan menggunakan 3 mimis yang berbeda. Yang pertama kita akan menggunakan Canon Hercules dengan berat 13,5 grain. Kemudian yang kedua ada Barracuda Match. Yang terakhir, yang ketiga di sini akan menggunakan SAS Slug yang Big Hollow. Nah, nanti dari ketiga mimis ini manakah yang paling cocok? Di sini juga kita sudah pasangkan untuk si krononya. Jadi supaya tahu nanti kita di FPS berapa untuk kecepatan dari unitnya ini menggunakan masing-masing peluru. Kita juga sudah merecord untuk hasil di sana sasarannya menggunakan kamera di sini, moncam kamera ya sobat bediler. Oke, langsung saja kita masuk ke mimis yang pertama menggunakan Canon Hercules. Masing-masing kita akan mencoba dengan 5 kali tembakan ya. Nanti mana yang terbaik untuk akurasi dari 3 peluru ini. Ini juga belum. Kita record dulu supaya nanti tahu hasilnya ya sobat bediler. Oke. ...963 untuk menggunakan Hercules yang pertama. ...949.
953. 942. Untuk FPS pakai Hercules tergolong stabil dan akurasi juga masih rapat. 946. Menggunakan Hercules tertingginya 963, terendahnya di 942. Nah, sekarang kita ganti menggunakan Mimis Barakuda Match ya. Di sini kita juga rubah untuk settingan mimisnya ke Barakuda. (10,5 green). Oke. Langsung pakai Barakuda. Apakah FPS bisa lebih tinggi? Harusnya ini jauh bisa lebih tinggi karena bobot lebih ringan, tetapi tidak tahu nanti dengan hasil akurasinya ya sobat pediler. (1018) untuk menggunakan Barakuda ini. Tentu lebih tinggi karena mimisnya juga beratnya lebih ringan. 1011. 1011. 1002. Satu kali lagi. 997. Nah, ini menggunakan Barakuda, terendahnya di 997 dan tertingginya di 1018. Otomatis menurun karena anginnya juga berkurang ya sobat pediler. Sekarang kita tes pakai yang Mimis Slug. Ini berat 14,4 green dengan diameternya 4,51. Apakah ini unitnya bisa untuk menggunakan slug? Apakah sesuai si laras ini? Kita langsung coba saja. (851). 849. 847. 835. Oke, sekali lagi. 826. Nah, ketika menggunakan Mimis dengan 14 green pakai slug, di sini FPS-nya menghasilkan di tertingginya 851 dan terendahnya 826. Nah, untuk hasilnya mari kita cek manakah Mimis yang paling rapat di unit ini. Apakah Hercules, Barakuda, atau yang slug? Tadi ketika saya lihat dari teleskop, itu yang paling rapat memang adalah menggunakan Barakuda Match. Jadi dia FPS-nya paling tinggi dan hasilnya juga paling rapat. Nah, di sini bisa disaksikan ya sobat pediler, untuk 5 kali tembakan pertama menggunakan Hercules, dia masih tergolong rapat, tapi ada di sini satu yang lompat ya sobat pediler. Kemudian yang kedua menggunakan Mimis Barakuda Match, ini bisa terhitung one hole dan sangat rapat sekali di sini.
Nah, kemudian waktu menggunakan Mimi Slot ini ada 5 perkenaan yang berbeda. Jadi bisa dikatakan ini belum cocok menggunakan yang slug atau nanti settingannya, karena ini baru datang, belum kita setting. Jadi standar bawaan dari produsen, belum ada yang kita setting. Tentunya nanti untuk sobat bediler yang mau menggunakan Mimis manapun, nanti kita akan setting terlebih dahulu. Pilihan Anda berkelas dengan kualitas, itu moto kami. Sobat bediler, untuk unit GK500 Tactical ini dibanderol dengan harga 6.250.000 untuk normalnya, dan spesial promonya kali ini Kang Adi kasih cukup dengan 5.950.000 rupiah. Tentunya di sini tidak hanya akan ada harga unit saja atau unit kelengkapan, juga di sini kami menawarkan untuk harga full set. Bagi sobat bediler yang tidak mau repot, yang mau langsung jedor ketika unit sampai di rumah, tentunya bisa pilih paket full setnya. Untuk paket full set di sini kami menawarkan ada tambahan teleskop Markul 4x16x44 seri SF dan juga ada pompa 6000 PSI yang berbahan stainless. Dengan bandrol harga promonya di Rp7.385.000. Sudah dapat unit GK500 Tactical dan juga teleskop beserta dengan pompanya. Tentu juga sudah dapat kelengkapan standar bawaan dari Surabaya Sport. Untuk si unit GK500 ini, maka bawaan tasnya akan mendapatkan tas kotak dengan panjang yang sesuai unit ini, dan juga ditambahkan dengan perdam, tali sandang, Mimis Test, magasin, SPK dan juga STKS standar bawaan kelengkapan dari Surabaya Sport. Tidak lupa sobat bediler, di setiap pembelian senapan angin PCP di Surabaya Sport, baik pembelian unit kelengkapan ataupun pembelian secara full set, maka akan langsung mendapatkan free packing kayu. Nah, sekarang untuk sobat bediler yang sudah siap meminang unit GK500 Tactical ini, tidak perlu ragu, tidak perlu bingung, langsung saja hubungi di CS Surabaya Sport, CS1, CS2. Kalau yang mau pembelian secara grosir, bisa langsung hubungi di admin grosirnya Surabaya Sport. Oke sobat bediler, itu tadi untuk review lengkap ulasan dari GK500 Tactical. Tidak lupa Kang Adi mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh sobat bediler yang sudah melakukan pembelian unitnya di Surabaya Sport Channel. Dan bagi sobat bediler yang selalu setia nonton di channel Surabaya Sport, Kang Adi tentunya selalu mengucapkan terima kasih banyak. Nah, satu lagi untuk sobat bediler yang baru saja lewat, baru menemukan channel Surabaya Sport, tentunya jangan lupa untuk turut serta mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, supaya sobat bediler nanti tidak ketinggalan update-update menarik mengenai review, update stok, ataupun promo-promo lain dari Surabaya Sport Channel. Tidak henti-hentinya juga di sini Kang Adi mengingatkan untuk selalu waspada dan hati-hati ketika membawa dan menggunakan senapan angin dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, senapan angin berkualitas di Surabaya Sport tempatnya.